memori adalah informasi yang tersimpan dari waktu ke waktu. Ada 3 proses yang terjadi dalam menyimpan sebuah informasi. Yang pertama adalah memasukkan informasi ke tempat penyimpanan atau encoding. Berikutnya adalah storage, tempat untuk menyimpan informasi dari waktu ke waktu. Lalu retrieval, mengeluarkan informasi dari tempat penyimpanan. Untuk memasukkan informasi dibutuhkan proses selective attention. Seperti dijelaskan sebelumnya. Mengapa demikian? Karena memori dipengaruhi oleh atensi. Tanpa perhatian yang fokus terhadap informasi tertentu, kita mungkin saja tidak dapat mengingatnya. Ada 3 tahapan dalam menyimpan memori, yaitu sensory memory, short term memory, dan long term memory. Sensory memory menangkap informasi dalam waktu yang sangat singkat. Ada 2 jenis sensory memory. Visual sensory memory adalah memori yang menahan informasi hanya dalam waktu 1/4 detik. Sangat cepat. Lalu auditory sensory memory adalah memori yang dapat mempertahankan memori dalam beberapa detik. Yang berikutnya adalah short term memory. Memiliki kapasitas terbatas dalam mempertahankan memori, yakni sekitar 30 detik. Lalu berikutnya adalah long term memory. Memori yang masuk dalam long term memory cenderung bertahan lama atau permanen. Long term memory menyimpan banyak memori dari waktu ke waktu. Terdapat 2 jenis long term memory, yaitu explicit memory dan implicit memory. Explicit memory memiliki 2 dimensi. Yang pertama adalah episodic memory, yaitu memori mengenai informasi yang berhubungan dengan peristiwa dalam hidup. Yang kedua adalah semantic memory, atau memori mengenai pengetahuan umum atau spesifik yang didapat saat belajar. Dimensi kedua dari explicit memory adalah retrospective memory, atau memori mengenai kejadian yang sudah terjadi pada masa lalu. Berikutnya adalah prospective memory, yaitu memori mengenai apa yang ingin dilakukan pada masa depan. Berikutnya adalah implicit memory, bagian kedua dari long term memory. Implicit memory memiliki banyak dimensi seperti procedural memory, atau memori dalam mengetik keyboard, mengendarai sepeda, dan lain-lain. Yang kedua adalah priming, cara yang dilakukan manusia untuk dapat mengingat informasi dengan lebih cepat dan tepat menggunakan memori yang sudah tersimpan sebelumnya. Lalu berikutnya kita akan mempelajari urutan waktu dalam mengingat. Kecenderungan untuk mengingat berdasarkan urutan waktu pada awal dan akhir disebut serial position effect. Proses mengingat akan jauh lebih mudah jika kita memberikan tanda terhadap informasi tersebut. Primary effect adalah kecenderungan untuk mengingat informasi di awal dibandingkan dengan informasi yang berada di urutan tengah. Ini gambarnya. Lalu, recency effect. Kecenderungan untuk mengingat informasi yang berada di akhir dibandingkan dengan informasi yang terletak di urutan tengah. Terdapat 2 faktor dalam memanggil memori, yaitu recall dan rekognisi. Apa bedanya? Recall adalah usaha yang dilakukan individu untuk memanggil informasi yang telah dipelajari, misalnya mengerjakan tugas esai. Kalau rekognisi adalah usaha individu untuk mengidentifikasi informasi yang telah dipelajari, misalnya mengerjakan tes pilihan ganda. Dalam hal bantuan untuk mengingat, recall jauh lebih sulit karena mengharuskan kita untuk mengingat secara menyeluruh secara detail. Yang membedakan antara recall dan rekognisi adalah ada atau tidaknya bantuan untuk mengingat. Lalu berikutnya, mengapa kita bisa lupa? Ada informasi lain yang masuk dan mengganggu jalur di mana kita ingin mengingat memori tersebut. Yang kedua adalah decay. Saat kita memasukkan informasi baru, ada neurochemical yang terbentuk. Dan dari waktu ke waktu, chemical tersebut terdisintegrasi. Berikutnya adalah motivated forgetting. Terjadi karena memori tersebut dianggap menyakitkan. Yang terakhir adalah kegagalan memanggil informasi karena amnesia. Ketika seseorang mengatakan ia lupa terhadap sesuatu, ia sebenarnya tidak benar-benar lupa, tetapi belum memasukkan memori tersebut ke dalam long term memory. Lupa dalam istilah psikologi dapat diartikan menjadi kegagalan dalam memanggil informasi.